Assalamualaikum. Marilah kita sama-sama menyimak kajian Islam ilmiah dalam pembahasan tafsir surat An-Naml ayat 26 dan selanjutnya yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Andirza MA Hafizahullahu Ta'ala. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat An-Naml. Kita masuk pada ayat berikutnya. Setelah Hudhud terlambat dan Nabi Sulaiman mengatakan, ya, kalau dia tidak bisa datangkan uzur, maka saya akan la'adbahannah, saya akan sembelih dia, atau saya akan beri adab yang pedih. Tiba-tiba Hudhud datang, kemudian dia menyampaikan sebab dia terlambat, bahwasanya dia pergi ke negeri Sabah. Kemudian melihat ada suatu kerajaan, yaitu kerajaan Sabah dipimpin oleh seorang wanita yang dikenal dengan Ratu Bilqis, yang ternyata menyembah matahari bersama kaumnya. Setelah laporan tersebut, maka Nabi Sulaiman berkata dalam ayat 27, qala sananzuru asadaqata am kunta minal kadhibin. Kita lihat, wahai Hudhud, apakah engkau benar ataukah engkau termasuk para pendusta? Apakah engkau termasuk para pendusta? Di sini kata para ulama, dalil bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu hal gaib. Dia masih ingin cross check lagi, ya. Apakah berita yang dibawa oleh Hudhud ini benar atau tidak? Maka dia ingin cross check lagi. Yang kedua, ungkapan yang diungkapkan oleh Sulaiman, dia tidak berkata nanzur sananzur, kita lihat, asadaqta am kadzabta, apakah kau benar atau kau jujur, atau apa kau jujur atau kau dusta. Nabi Sulaiman tidak berkata apakah kau jujur atau kau dusta, tapi dia ungkapannya asadaqta am kunta minal kadzibin, apakah kau jujur ataukah kau termasuk para pembohong. Dan perkataan kau termasuk para pembohong artinya memang kau ahli berbohong sebelumnya, sebagaimana kumpulan orang-orang pembohong lainnya. Dan ini sikap agak tegas dari Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman mengucapkan kata tegas yang kepada Hudhud? Dia tidak berkata apakah kau jujur atau kau dusta, bukan. Tapi apakah kau jujur ataukah kau termasuk barisan para pembohong. Maksudnya kau memang sudah ahli bohong sebelumnya. Kenapa Nabi Sulaiman berkata demikian? Karena dia tertuduh seakan-akan mau menyelamatkan diri karena diancam. Kau terlambat datang, kalau tidak ada alasan saya sembelih atau saya siksa dengan dicabut bulu-bulumu. Maka Nabi Sulaiman mengeraskan alaihissalam tentang sisi jangan sampai kau berdosa. Ini manfaat yang pertama, karena Hudhud dalam posisi tertuduh ingin menyelamatkan diri, bikin alasan. Yang kedua, agar Hudhud serius, karena Sulaiman ingin Hudhud benar-benar mendatangkan bukti atau mendatangkan informasi tentang mereka, sehingga ketika dia, kau ini termasuk barisan pendusta atau tidak, wahai Hudhud, maka dia akan serius untuk menghilangkan tuduhan tersebut, maka dia akan bekerja dengan lebih serius. Ini kecerdasan Nabi Sulaiman dalam menghadapi apa? Rakyatnya, dalam menghadapi anak buahnya. Dia milih kata-kata yang bisa menjadikan anak buahnya bekerja dengan lebih giat. Maka Sulaiman alaihissalam akhirnya memberi tugas kepada Hudhud untuk membuktikan beritanya tersebut, bahwasanya dia jujur dan tidak dusta. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Pergilah bawa suratku ini, lalu lemparkanlah atau jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, yaitu menjauhi sedikit dari mereka. Fanzur madza yarji'un. Kemudian perhatikanlah apa yang mereka bicarakan, bagaimana mereka menjawab suratku. Maka Hudhud kemudian bawa surat ditulis oleh Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan Hudhud pegang dengan kakinya, ada yang mengatakan bimingqaraihi, dia gigit dengan, dia masukkan di mulutnya. Kemudian dia terbang dari Palestina ke negeri Sabah. Berapa kilo? Jauh. Palestina di atas ya.
Kalau Madinah ke Palestina aja sudah 1000 kilo lebih. Madinah ke Mekah sudah 500-an kilo. Mekah ke Yaman jauh lagi. Ya mungkin 2000 kilo lebih. Coba lihat di Google dari Yaman ke mana? Palestina. Dalam perjalanan butuh waktu sekali perjalanan 2 bulan. Bolak-balik berarti 4 bulan. Maka Hud terbang menuju ke negeri Sabak. Kemudian sampailah dia ke kerajaan Ratu Bilqis. Kemudian dia melemparkan surat tersebut kepada Ratu Bilqis. Ya. Kemudian Ratu Bilqis kaget dapat surat. Maka dia kaget, kemudian dia kumpulkan rakyatnya, pembesar-pembesarnya, melewati para semuanya, ya, bodyguard, kemudian dia masuk lewat lubang tersebut, kemudian dia lempar surat tersebut. Kemudian Ratu Bilqis bangun dapat surat dan dia menakjubkan, ini surat bagaimana sampainya? Bagaimana sampainya? Ketika dia baca ternyata dari Sulaiman, dan Sulaiman terkenal, raja terkenal ketika itu. Ini surat dikirim dari tempat yang jaraknya kurang lebih 2000 km atau 2000 kurang ya. Pokoknya 1000 km lebih. Maka ini tentu mengagetkan dia karena surat ini datang dengan menakjubkan. Ya, ratu kan bukan tinggal di pinggir pagar. Orang bisa panggil-panggil nanti, ratu di tengah kan? Di tengah. Kalau di pinggir bisa lempar surat begini, surat cinta ke ratu, enggak. Ratu di tengah-tengah. Kok bisa surat ini bisa sampai? Berarti kan dia melewati berbagai macam pengamanan, tembus semuanya. Maka ini membuat kaget Ratu Bilqis. Makanya dia kumpulkan seluruh pembesar-pembesarnya, dia berkata, "Inni ulqiya ilayya kitabun karim." Sungguhnya telah dikirimkan kepadaku surat yang mulia. Para ulama khilaf, kenapa dia katakan surat mulia? Ada yang mengatakan karena bahasanya ya sederhana, ya. Tidak ada ancaman, tapi ada ketegasan, singkat, padat. Kemudian ditulis dengan kertas yang bagus, ya. Atau karena surat ini datang dengan menakjubkan, maka dia mengatakan ini surat yang mulia. Tapi apa isinya? Innahu min Sulaiman. Sungguhnya ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku, maka datanglah kepadaku dalam kondisi Islam. Dalam kondisi apa? Islam. Jangan sombong, datang serahkan diri dalam kondisi Islam. Di sini dibuka dengan innahu min Sulaiman. Baik. Dibahas oleh Ibn Ali Tafsir. Kenapa disebut Sulaiman sebelum Bismillahirrahmanirrahim? Maka ada yang mengatakan maksudnya surat itu di luar ditulis dari Sulaiman. Ketika dibuka dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini menunjukkan kebiasaan para nabi dahulu ketika mereka surat menyurat, mereka buka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan para nabi dari kalangan Bani Israel. Dan demikian ketika Nabi juga mengirim surat kepada Heraklius, kepada Al-Muqawqis, kepada Raja Persia, Kisra, maka Rasulullah selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat-surat para nabi, terutama surat-surat kepada para pembesar-pembesar. Dan demikian ini juga sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman pun demikian. Buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Isinya singkat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong. Datanglah kepadaku menyerahkan diri. Ini berarti ada ancaman, paksaan. Datang menyerahkan diri. Jangan sombong. Ini maksudnya apa ini? Maka ini membuat Ratu Bilqis pun kaget dan dia harus berdiskusi dengan para pembesar-pembesarnya. Baik, akhirnya dia berkata, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pembesar-pembesarku, berilah jawabanku atau pertimbangan dalam urusanku ini, karena aku tidak akan memutuskan suatu perkara sampai kalian semua hadir dalam majelisku, ya. Jadi dia mengajak musyawarah dan mengajak diskusi. Dan ini suatu hal yang menunjukkan kecerdasan dari Ratu Bilqis. Ya. Dia tidak diktator, dia padahal bisa untuk memaksa, tetapi dia ingin diskusi dengan pembesar-pembesarnya.
Ya meskipun keputusan pun harus di tangan dia, tapi diskusi baik, menenangkan hati para pembesar-pembesar. Maka apa jawaban para pembesar-pembesarnya? Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Tenang wahai ratu kami, nahnu ulu quwwah, kami ini kuat, secara fisik kami kuat. Wa ulu ba'sin syadid, secara persenjataan kami pun kuat. Artinya kalau mau perang, perang. Tetapi wal amru ilaiki, tapi perkara kembali kepada engkau, keputusannya kembali kepada engkau. Fanzuri madza ta'murin. Lihatlah bagaimana apa yang kuperintahkan. Jadi mereka menunjukkan ketaatan dan siap perang membela negara, membela ratu. Kenapa? Karena mereka memahami surat dari Sulaiman ini ancaman, jangan sombong masuk apa Islam. Ini yang dipahami oleh Ratu Bilqis dan para pembesar-pembesarnya. Yang aneh, salah satu dai liberal, saya bantah dalam disertasi saya, dia menyebutkan di antara bukti bahwasanya pengakuan semua agama benar adalah Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis dengan menunjukkan kasih sayang. Karena isi surat Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Titik. Dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman sayang kepada mereka karena menggunakan bismillahirrahmanirrahim, dan Nabi Sulaiman mengakui mereka. Saya enggak tahu orang liberal ini waras atau tidak ya. Kenapa dia potong ayat cuma di situ? Kan lanjutin, baca dong lanjutan ayatnya, suratnya isinya apa? Kenapa lebih pintar Ratu Bilqis daripada mereka? Ratu Bilqis dan rakyatnya paham ini ancaman atau bukan? Ancaman, makanya mereka mengatakan kami siap perang. Sementara orang liberal begitu ya. Jadi saya sering sampaikan, di antara manhaj metode orang liberal dalam menafsirkan ayat yaitu memotong-motong ayat. Memotong-motong ayat. Ambil sepenggal kemudian buang sisanya. Seakan-akan mereka berkata, fawailul lil musallin, celaka orang-orang salat. Titik, bahaya kan? Harusnya lanjutan. Alladzina hum an salatihim sahun, itu orang yang lalai dari salatnya baru celaka. Sama ketika mereka berdalil dalam surat Al-Kahfi ya, tentang bahwasanya faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang berkehendak silakan beriman, barang siapa yang berkehendak silakan kufur. Kata dia, terserah, bebas. Kenapa paksa-paksa orang? Taib, lanjutkan ayatnya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Sungguhnya kami siapkan neraka bagi orang yang kafir. Taib, lanjutkan ayatnya, jangan dipotong di tengah jalan. Ya. Mereka berdalil juga firman Allah, i'malu ma syi'tum. Beramallah setelah terserah kalian. Padahal itu ayat ancaman, ayat ancaman. Jadi mereka ini memaksa-maksa ayat untuk menguatkan pemahaman liberalisme atau pluralisme bahwa semua agama benar. Pembahasan kita berbeda ya. Kalau masalah toleransi, masalah mengakui keberadaan agama lain, kita toleransi. Tapi mengatakan agama lain benar, kita tidak. Masing-masing setiap agama eksklusif, bukan inklusif. Masing-masing agama merasa paling benar. Kalau semua agama sama ya sudah, pindah agama. Buktinya mereka juga tidak mau pindah agama, buktinya mereka juga mengajak orang lain masuk agama mereka, menunjukkan bahwasanya masing-masing eksklusif. Maka jangan sampai toleransi kebablasan menganggap semua agama benar. Maka inilah orang-orang liberal, mereka kalau sudah berdalil, manhaj mereka adalah motong ayat ya. Wailul lil musallin. Seperti ada orang mabuk diajak salat, ayo salat. Allah berfirman, fa wailul lil musallin. Celaka orang-orang salat, titik. Ya, itu manhaj orang mabuk seperti ini ya, yang tidak mau salat. Maka kalau kita perhatikan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika isi surat, dia ada ancaman, dan ancaman itu dipahami oleh Ratu Bilqis dan pembesar-pembesarnya. Maka mereka mengatakan kami siap perang. Baik. Ketika rakyatnya mengatakan, panglima-panglimanya, menterinya mengatakan siap perang, apakah Ratu Bilqis langsung mengiyakan kita perang? Dia cerdas, dia mikir. Dia mikir. Maka dia kasih pertimbangan kepada pembesar-pembesarnya, meskipun keputusan di tangannya, karena para pembesar mengatakan wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Perkaranya, keputusan di tangan Anda wahai ratu, tinggal perintah. Maka kemudian Ratu Bilqis berkata, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha
wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Ketahuilah wahai para pembesar-pembesarku, sungguhnya para raja itu kalau mereka sudah menyerang suatu negeri, mereka akan hancurkan negeri tersebut dan mereka menjadikan tokoh-tokoh orang-orang mulia dalam negeri tersebut menjadi hina dina. Wa kadzalika yaf'alun, dan demikianlah Sulaiman dan anak buahnya akan melakukan hal tersebut. Jadi Ratu Bilqis mengajak mereka berfikir tentang kejadian-kejadian sejarah. Kalau terjadi peperangan, apa yang terjadi? Maka akan dihancurkan suatu negeri yang sudah dibangun. Kemudian tokoh-tokohnya akan dihinakan, entah jadi tawanan, entah dibunuh. Dan dia sudah dengar tentang hebatnya Raja Sulaiman. Maka dia berkata, wa kadzalika yaf'alun. Demikian juga mereka akan melakukannya. Wa kadzalika yaf'alun, ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan ini perkataan Bilqis. Dia mengambil kesimpulan setelah mendengar tentang hebatnya Raja Sulaiman, maka dia berkata, demikianlah Sulaiman juga akan melakukan sebagaimana raja-raja sebelumnya yang membumi hanguskan suatu negeri dan menghinakan pembesar-pembesar negeri tersebut. Sulaiman juga akan demikian. Ada yang mengatakan ini kesimpulan Bilqis. Ada yang mengatakan ini firman Allah menimpali perkataan Bilqis. Bilqis mengatakan, lihatlah pengalaman yang ada. Sungguhnya raja-raja kalau sudah masuk menyerang suatu negeri akan dihancurkan dan pembesar-pembesar negeri tersebut akan dihinakan. Kemudian Allah menimpali. Wa kadzalika yaf'alun. Demikianlah apa yang dikatakan Bilqis itu yang akan dilakukan oleh Sulaiman dan anak buahnya. Terus bagaimana? Saya punya ide, kata Ratu Bilqis. Saya punya ide. Apa idenya? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Saya akan kirim hadiah kepada mereka, kepada Sulaiman dan anak buahnya. Kemudian saya nantikan bagaimana, sambil menunggu bagaimana sikap mereka dengan hadiah tersebut. Apa maksudnya? Ratu Bilqis ingin lihat, kita kirim hadiah aja. Kirim emas, kirim berlian. Kalau Sulaiman terima, berarti ini ancaman-ancaman kosong. Sulaiman hanya cari duit. Ya udah kasih duit aja. Kita sogok biar dia enggak serang. Tapi kalau ternyata dia terima duit, berarti dia serius. Berarti dia serius. Kita nunggu aja. Jadi ini menunjukkan cerdasnya Ratu apa? Bilqis. Makanya dikatakan Ratu Bilqis itu cerdas sebelum masuk Islam dan cerdas setelah masuk Islam. Rakyatnya, pembesar-besarnya terima. Ini ide bagus. Akhirnya Ratu Bilqis pun menyiapkan hadiah yang banyak. Ada yang mengatakan dia siapkan bata-bata emas. Ada yang menyiapkan dia kirim berbagai ratusan budak wanita. Dia kirim hadiah sebanyak-banyaknya kepada Sulaiman. Dan dia tahu tentu kabar-kabar Sulaiman sudah sampai kepada Ratu Bilqis. Semut saja tahu tentang Sulaiman, apalagi Ratu Bilqis. Maka dikirimlah hadiah yang banyak. Maka berangkatlah rombongan di bawah seorang pemimpin membawa hadiah-hadiah tersebut kepada Nabi Sulaiman. Allah lanjutkan setelahnya pada ayat ke-36. Falamma jaa Sulaiman, ketika sang utusan datang kepada Sulaiman. Di sini Allah tidak mengatakan falamma ja'u Sulaiman. Allah datangkan dengan kata ganti tunggal, dhamir huwa. Falamma jaa Sulaiman, ketika datang utusan tersebut Sulaiman. Maksudnya pemimpinnya dengan membawa anak-anak buahnya. Kemudian menghadirkan hadiah yang begitu banyak. Maka Sulaiman berkata, qala atumiddunani. Makanya Nabi Sulaiman berbicara dengan dia dengan mengatakan, antum, apakah kalian ingin menambahkan harta kepadaku bimalin? Atumiddunani bimal. Kalian ingin memberikan harta kepadaku? Fama atani Allahu khairun mimma atakum. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang kalian bawa. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Sementara kalian sombong dengan hadiah kalian. Kalian bangga bawa harta sebanyak ini. Aku tidak butuh. Yang apa yang Allah berikan kepadaku lebih banyak daripada ini. Bahkan disebutkan dalam sebagian buku tafsir, ketika mereka bawa emas, mereka masuk di kerajaan Sulaiman, mereka minder. Waduh, ternyata Sulaiman istananya mewah, banyak hartanya. Maka dia udah minder sejak awal. Akhirnya Sulaiman mengatakan, atumiddunani bimalin, fama atani Allahu khairun mimma atakum. Apakah kalian ingin sogok saya dengan harta? Kita tahu bahwasanya di antara kebiasaan Nabi Muhammad SAW kalau dikasih harta, dikasih hadiah, Rasulullah terima enggak? Terima. Rasulullah dikasih hadiah oleh seorang wanita Yahudiyah berupa makanan kambing yang sudah dimasak. Rasulullah terima, Rasulullah makan. Padahal ternyata kambing tersebut dikasih apa? Racun.
Rasulullah SAW ketika mengirim surat kepada Al-Muqawqis kasih hadiah berupa begal, kemudian berupa harta dan juga jariyah yaitu Maria Al-Qibtiyah. Itu hadiah dari Al-Muqawqis. Rasulullah terima. Maka Rasulullah SAW kebiasaannya adalah menerima hadiah baik dari muslim maupun non-muslim. Kalau non muslim Rasulullah dalam rangka mengambil hatinya. Tetapi kenapa Nabi Sulaiman tidak menerima hadiah dari Ratu Bilqis? Karena Sulaiman tahu ini sogoan. Sogoan supaya mereka tidak datang kepada Nabi Sulaiman. Tapi ini juga dalil bahwasanya para nabi mereka mendapati kebaikan dimanapun mereka dakwahkan. Kita ketahui bahwasanya para nabi Bani Israel diutus untuk Bani Israel. Sementara Ratu Bilqis bukan Bani Israel. Ratu Bilqis orang Arab. Dari Qahtan. Dari Yaman. Tetapi begitu ada kabar kesyirikan ya Nabi Sulaiman tidak akan diamkan. Sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia dipenjarakan di Mesir. Kemudian ketemu dengan dua orang di penjara. Kemudian minta ditafsirkan mimpinya. Taib, yang dipenjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam, Bani Israel atau bukan? Orang Bani Israel itu orang Mesir. Orang Mesir. Kalau bukan orang Kipti, orang Heksos. Suku Kipti atau suku Heksos yang ada di Mesir. Artinya bukan Bani Israel. Ya. Tetapi ketika dua orang ini melakukan kesyirikan, maka Nabi Yusuf pun menegur mereka berdua. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Allah sebut dalam surat Yusuf. Maka dia nasihati. Dia bilang, apakah Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang kalian sembah itu yang banyak, yang beragam, lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa? Tidaklah sembahan-sembahan yang kalian sembah berhala-berhala kecuali sekedar nama-nama kalian dan nenek moyang kalian namakan Tuhan, padahal bukan Tuhan. Sekedar batu dipahat dinamain Tuhan. Jadi sebenarnya Nabi Yusuf tidak diutus kepada mereka, tapi ketika ada kesyirikan dengan Nabi Yusuf, depan Nabi Yusuf meskipun bukan Bani Israel, Nabi Yusuf apa? Dakwahi. Faham? Demikian juga yang bertanya, Ustaz, Nabi Musa kenapa dakwah kepada Fir'aun? Bukankah Fir'aun bukan Bani Israel? Benar, Fir'aun bukan Bani Israel, tapi Nabi Musa datang ke Fir'aun karena Fir'aun memperbudak Bani apa? Israel. Dan Fir'aun juga menyatakan dia sebagai Tuhan, maka Nabi Sulaiman mendakwahi dia. Pada asalnya Nabi Musa pada asalnya tidak kemana-mana. Ya. Makanya Nabi Musa tidak diutus oleh Allah untuk mendakwahi kaum Nabi Khadir, enggak. Makanya ketika Nabi Musa mencari Nabi Khadir, Nabi Musa berjalan sampai ketemu Majma' al-Bahraini, ketemu dengan dua pertemuan lautan, di situ ketemu Nabi Khadir. Kemudian Nabi Musa berkata, Assalamualaikum. Maka Nabi Khadir kaget. Anna bi ardi salam, kok ada di negeriku ada orang ucapkan salam. Siapa engkau? Kata Musa, saya Musa. Kata Nabi Khadir, Musa Bani Israel? Kata Musa, iya. Maksudnya bukan Musa Bandung kan? Bukan. Bukan Musa Sunda? Bukan. Musa Bani Israel? Iya. Karena memang Nabi Musa tidak diutus kepada kaum Nabi Khadir. Makanya kaum Nabi Khadir tidak kenal Musa. Makanya ketika Nabi Musa naik kapal bersama Nabi Khadir, orang-orang kenal siapa Nabi Khadir, sehingga mereka dinaikkan kapal gratisan. Tidak ada yang kenal siapa Musa. Jadi maksudnya Nabi Musa asalnya juga diutus kepada Bani Israel saja. Dan setiap Nabi diutus kepada kaumnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Adapun nabi-nabi sebelumku diutus kepada masing-masing kaumnya. Wa bu'itsu ilan nasi kafa. Adapun aku diutus seluruh umat manusia. Tetapi meskipun nabi-nabi tersebut diutus kepada kaumnya masing-masing, namun kalau depan mereka ada kesyirikan, mereka akan mengingkari. Sebagaimana Yusuf mengingkari dua temannya di penjara yang berbuat syirik. Sebagaimana Musa mengingkari siapa? Fir'aun. Tugas Musa selamatkan Bani Israel, bawa lari dari cengkeraman Fir'aun. Seandainya Fir'aun tidak mengejar, dia tidak mati. Cuma dia masalahnya dia kejar. Sebagaimana Nabi Sulaiman mungkin tidak sampai ke Ratu Bilqis, ke daerah Yaman. Tapi Hudhud lapor, ada orang musyrik. Ya sudah, mau diapain? Sudah masuk laporan. Maka dia pun kirim surat
suruh masuk Islam. Ini untuk menghilangkan problem sebagian pertanyaan, Ustaz, kan Nabi Musa buat Bani Israel, kenapa ngirim Nabi Musa kepada Fir'aun? Ya karena di depan dia ada kesyirikan, ya dia harus apa? Tegur. Baik. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam marah ya. Karena dia tidak terima hadiah ini karena ini sogokan. Dia tahu ini sogok. Untuk supaya dia melempem ya, tidak tegas, maka dia mengatakan qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum. Kalian ingin sogok aku, ingin menambah harta kepadaku, sementara apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada kalian. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Sementara kalian merasa bangga punya hadiah seperti ini. Ini sedikit kata Nabi Sulaiman. Bangga, gini aja sudah bangga. Kemudian Nabi Sulaiman tegas, irji ilaihim, sana pulang. Pulang kepada mereka. Bawa semua ini hadiah, bawa pulang. Kemudian dia ancam, falana'tiyannahum bijunudil la qibala lahum biha. Kami akan mengutus atau mendatangi mereka dengan bala tentara yang Ratu Bilqis dan rakyatnya tidak akan bisa melawan tentara kami. Siapa yang melawan tentaranya Sulaiman? Ada jin Ifrit, ada jin Tomang, ada jin dan Jun. Maksudnya banyak jin di situ, jin jago-jago ya. Yang jin bisa bikin bangunan dengan cepat sekali bikin bangunan, jin yang bisa terbang ke sana kemari, ya. Yang menyelam mengambil barang-barang di lautan, ya. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathila. Mereka bikin bangunan-bangunan buat Nabi Sulaiman. Jin hebat-hebat. Belum hewan-hewan. Anak buahnya siapa? Sulaiman. Ngalahin Ratu Bilqis gampang. Makanya Nabi Sulaiman berkata, "Falana'tiyannahum bijunudil la qibala lahum biha." Kami akan datangkan kepada mereka dengan membawa pasukan. Kami datang pada mereka bawa pasukan yang mereka tidak bisa melawannya. Wala nukhrijannahum minha adillah. Kami akan usir mereka dari negeri mereka dalam kondisi hina dina. Wahum saghirun, dalam kondisi direndahkan, dalam kondisi kerdil. Ini ancaman luar biasa. Dan akhirnya pembawa hadiah tersebut pulang segera untuk lapor kepada siapa? Kepada Bilqis. Sudah, kita menyerah saja. Kita menyerah. Ini Sulaiman ternyata beneran pingin kita masuk apa? Islam, bukan mata duitan. Sudah dicoba pakai duit ternyata tidak ada pengaruhnya, malah kenceng, percuma. Ya sudah. Dan Ratu Bilqis sudah diskusi. Seakan-akan Ratu Bilqis kasih pertimbangan kepada kaumnya, cuma dua kemungkinan. Kita perang, negeri kita hancur, kita mungkin diperbudak, mungkin kita mati. Tapi kalau kita enggak perang, kita menyerah, masih mungkin ada penghormatan, iya enggak? Ya udah kita ambil mudarat yang paling kecil, udah menyerah. Kemungkinan kita masih dihormati, mungkin masih diberi kedudukan, cuma di bawah kekuasaan Sulaiman. Dia sangat realistis, siapa Ratu Bilqis. Senang kalau punya istri begini, pintarnya. Akhirnya pulanglah. Nabi Sulaiman yakin mereka takut dan mereka akan menyerahkan diri. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam punya ide. Dia mengatakan, ya ayyuhal mala'u. Qala ya ayyuhal mala'u. Dia kumpulkan anak buahnya. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa datangkan kepadaku singgasananya Ratu Bilqis sebelum mereka datang menyerahkan diri. Kenapa pikiran Nabi Sulaiman kepada singgasana? Karena Hudhud sudah mengatakan tentang di antara harta Ratu Bilqis walaha arsyun azim. Dia punya singgasana yang gede, singgasana yang megah. Dan itu salah satu harta istimewa milik Ratu Bilqis, singgasananya megah. Kalau gitu ini yang mau jadi bahan kita, objek pekerjaan kita. Maka Sulaiman alaihissalam berkata, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Mereka sekarang sedang berjalan nih, meninggalkan Sabak menuju ke Palestina. Rame-rame Ratu Bilqis dan mungkin rakyatnya. Nah, siapa yang bisa datangkan? Ada yang mengatakan Ratu Bilqis sudah dekat nih. Maka Sulaiman tiba-tiba punya ide, sudah dekat, oh bentar lagi sampai. Siapa yang bisa bawakan singgasananya? Dia kumpulkan anak buahnya. Karena anak buahnya jago-jago, ada jin-jin. Allah berkata,
qala ifritun minal jinni. Ifrit, jin paling